UMKM maupun mensukseskan berbagai memajukan ekonomi bangsa Indonesia. Baik, sebagai acara pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara pada hari ini berjalan lancar, Bapak Ibu dan rekan-rekan mendapatkan manfaat dan juga ekonomi yang lebih baik untuk negara kita, kemajuan dan kesuksesan bersama untuk kita bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai, baik langsung loncat pada acara yang kedua yaitu penyampaian materi satu dengan tema menuju UMKM juara oleh Bapak Agus Ciawono. Kami persilakan. Silakan Bapak Agus. Baik, terima kasih Pak Erik. Suara saya jelas ya Pak Erik ya. Jelas Pak Agus. Dan selamat pagi semua Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Selamat pagi Pak Cecep. Saya lihat sudah hadir bersama. Pagi Pak. Terima kasih, semangat. Terima kasih keramannya, hadirannya. Ayo, ya kita sama-sama diskusi pagi hari ini ya menuju ya, UMKM juara. Tapi sebelumnya saya mau lihat dulu kalau bisa ya yang sebenarnya hadir di sini ini wajah-wajahnya seperti apa, kalau boleh yang tidak ada halangannya, yang ada di tempat-tempat yang private gitu ya. Bukan jangan lagi di jalan gitu ya, boleh nyalain videonya? Ya, terima kasih Pak Julfikar, terima kasih Bu Gustia. Yang lain? Ya ini ada sekitar 3.000 nih di sini nih, tapi yang buka baru 3 nih. Oke, ya selamat pagi semuanya. Tidak mendukung laptopnya. Nggak apa-apa, kalau nggak mendukung laptopnya. Yang lain, kita semua laptopnya nggak mendukung, Pak. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah, boleh nggak saya dikasih tahu sedikit, ya di chat room aja, ditulis di chat, nama saya siapa, dari kota mana, dan industri saya apa, begitu ya. Agus dari Malang, industrinya makanan misalnya gitu ya, atau desain atau yang lain-lainnya. Kalau boleh, supaya ada gambaran sedikit. Belum ada, lagi ngetik nih kayaknya nih semua nih ya. Oke, Pak Zulkifar, Malang kuliner, mantap ya, cocok nih ya kuliner. Kuliner apa nih kalau boleh sih tahu-tahu sedikit. Saya kalau bisa terlihat aslinya ya, Pak Cecep pernah lihat tuh besar sekali gitu ya. Saya adalah, nanti saya jelasin sedikit ya, saya adalah ideal customer-nya industri kuliner nih. Oke, ada bakery. Waduh, roti-rotian nih saya paling suka nih Bu Dian. Ya. Saya ada satu pertanyaan untuk mulai. Ya, untuk ini saya mau bantu dijawab ya. Yang lain ini belum pada jawab nih ya. Termasuk yang videonya nggak nyala, saya nggak tahu nih. Maksudnya apakah posisinya ada atau enggak. Tetapi semoga hadir dan semoga bisa dapatkan sesuatu dari pembicaraan kita pagi hari ini ya. Waduh, bistik daging. Ya. Oke, Agus Leonard. Ya, sesama Agus Pak, kita bulan ini banyak promo Pak. Saya dapat kiriman katanya kalau saya pergi ke Madiun dapat bensin 2,5 liter Pak gratis. Industri boncengan anak buat motor. Oke, bistik daging sayur. Lebih keren lagi, berarti daging vegan ya, Bu Endrianti ya. Ya. Saya ada pertanyaan satu buat kita semua di sini ya. Silakan dijawab. Mau jawab langsung boleh, mau diskusi boleh, mau ditulis di chat meeting boleh. Ya. Apa bedanya? Saya nggak mau ngomong UMKM ya. Saya mau ngomong secara besar, secara umum ya. Oke, fashion ya, Bu Zilli ya. Secara umum ya. Apa bedanya bisnis kecil dengan bisnis besar? Coba dipikir sebentar ya. Secara umum, yang paling penting, paling mendasar, ini nggak ngomong definisi UMKM. Mikro itu bagaimana, kecil bagaimana, menengah bagaimana, enggak. Saya cuma mau bilang begini, lihat ada bisnis-bisnis yang gede, lihat ada bisnis-bisnis yang belum gede.
bedanya ada di mana? Ya, coba dipikir sebentar, jawab silahkan. Saya percaya nggak ada jawaban yang salah, karena itu kan pasti hasil pemikiran masing-masing ya. Permodalan, setuju? Ada yang lain nggak? Satu aja, permodalan aja. Kemudian ya, udah ya. SDM, benar sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Berbeda pada branding dari produk dan bisnis, rencana bisnis. Wah, makin mendekat nih Pak Erik udah nyerempet yang saya mau ini ya. Ya, oke, Bu Husnul, seragam sekolah. Wah, tuh ini habis ini nih ya, berarti panen nih ya, Bu ya. Ada satu atau dua lagi sebelum saya kasih tahu jawabannya saya. Ya, saya juga punya jawaban sendiri dong. Strategik bisnis dan promosi udah dekat sekali nih, udah nyerempet sekali sama jawaban saya. Satu lagi aja. Setelah itu saya kasih tahu jawaban saya. Belum ada? Waduh. Kalau enggak saya tanya nih ya. Bu Kanti dari Malang belum ini. Oh, ada nih visi misi kata Pak Zulfikar dan relasi bisnis. Semua jawabannya sangat bagus sekali. Kalau saya harus menunjuk ya, mungkin jawaban paling dekat ada satu, tetapi cara dan pengolahan beda juga, tanggung jawab beda. Setuju Bu Kanti? Setuju. Tapi buat saya, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya, yang saya yakin ini semua kita pekerja keras, kita semua punya semangat yang tinggi, karena hari Sabtu-Sabtu begini pun kita mau membangun diri kita dan usaha kita dan isi kepala kita. Saya mau bilang satu hal. Yang membedakan, buat saya nih, yang paling membedakan antara usaha yang biasa-biasa aja dengan usaha yang bisa besar, itu adalah di mindset. Ketika kita punya mindset, ketika kita punya pemikiran, kalau kata Pak Zulfikar pada tadi, ketika kita punya visi yang jauh, yang besar, ya, maka yang lain-lainnya, permodalan, saya yakin kita akan mikir bagaimana cara dapetinnya. SDM, saya yakin kita akan belajar bagaimana mengelola dengan baik. Strategi bisnis, saya yakin kita akan bisa cari sebagaimanapun caranya untuk bisa menemukan strategi yang paling tepat buat usaha kita. Jadi, salah satu hal, ya, saya pernah bergerak di satu perusahaan investasi juga, ya. Salah satu yang paling menentukan bisnis ini kelihatannya, karena kan nggak bisa dipastikan ya, akan bisa skill atau tidak adalah ketika kita bicara dengan pemilik bisnisnya, apa yang ada di dalam kepalanya. Dan nggak ada yang salah. Kalau ada orang mau bikin usaha untuk bisa menyekolahkan anaknya, silahkan. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Dan saya doakan dia bisa sukses dan berhasil dalam mencapai tujuannya. Tapi kalau ada orang yang punya usaha, dia bermimpi suatu hari dia mulai dari kota, dari satu kota kecil, suatu hari bisa go internasional, saya aminkan juga, karena itulah yang akan terjadi. Kita cuma bisa mencapai sebesar dari apa yang sanggup kita bayangkan. Ya, jadi izinkan saya mungkin share 1-2 hal di pagi hari ini, ya, saya percaya akan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, ya, menuju UMKM juara. Bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita, yang nggak harus UMKM sih sebenarnya, semua juga gitu ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita dengan efektif. Ya, ini ada beberapa hal praktis yang saya percaya kalau kita lakukan, ya, kita akan bisa lebih cepat dan juga lebih tepat langkah yang kita ambil untuk bisa mencapai ke tujuan yang kita miliki. Amin. So, ayo kita mulai. Ya, kita mulai. Yang pertama, sudah ada beberapa teman-teman tadi menjawab dengan sangat baik sekali ya. Apa sih gitu ya yang penting sekali dalam sebuah bisnis gitu ya. Tadi ada beberapa udah jawab adalah
strategi, ada yang menjawab visi misi. 7. Ya, langkah pertama yang memang kita harus punya itu adalah yang namanya business plan. Kalau belum punya, setelah hari ini dengan bekal dari Pak Cecep nanti duduk dan pikirkan, saya mau melakukan apa dengan bisnis saya. Nah, seorang idiot dengan sebuah rencana akan bisa mengalahkan seorang jenius yang tidak memiliki rencana. Ya, ini ekstrim, tetapi poinnya tolong dimengerti. Rencana, arah, itu sangat penting sekali. Kalau bayangkan, kita ada di tengah laut ya, Indonesia ini negara yang lautnya luas sekali, kita ada di tengah laut, kita punya sebuah kapal yang sangat bagus sekali, yang bisa membawa kita kemanapun kita mau pergi, ya, dan kita adalah nahkoda daripada kapal tersebut. Dan ketika kita berjalan menuju ke utara, ya kita melihat di utara kok kayaknya jauh sekali sih, nggak ada apa-apa di ujung situ ya, nggak kelihatan. Terus kita belok ke timur. Begitu kita jalan ke timur, kita lihat nih, oh kok di situ kelihatannya mau ada badai ya, maka kita balik lagi ke selatan. Ketika kita ke selatan, kita lihat, wah di situ kelihatannya banyak kapal-kapal lain nih, nggak mau saya bersaing dengan kapal-kapal itu. Terus kita pergi ke barat. Begitu jalan sampai ke barat, kita lihat lagi, ternyata kelihatannya agak curam di situ situasinya. Ya, ada pusaran air dan ada yang lain-lain, jadi kita balik lagi. Waktu kita lihat lagi, ternyata kita belum bergeser dari tempat kita semula memulai. Kenapa? Karena kita tidak punya rencana. Jadi apa aja sih yang harus dipikir gitu ya? Yang pertama itu adalah yang tadi saya bilang, tujuannya. Tujuan kita memulai usaha kita itu harus jelas dan harus smart. Ya, coba ya. Saya yakin beberapa di sini pasti pernah dengar istilah smart ya. Ada yang tahu? Smart ini adalah singkatan dari apa saja? Ya kalau ada yang bisa tahu dengan jelas, mungkin nanti Pak Cecep mau kasih hadiah terus. Ya, smart. Ketika kita membuat tujuan, saya punya bisnis kuliner, ya. Saya mau kuliner saya bisnisnya apa? Saya mau jadi besar. Bagus. Sebesar apa, Pak? Kalau punya 3 outlet besar atau kecil? Kalau punya 10 outlet besar atau kecil? Kalau punya 100 outlet besar atau kecil? Karena kalau kita ngomong bandingin sama Starbucks, 100 outlet kecil sekali. Gitu ya. Tetapi besar, kita mau sebesar apa? Saya punya bisnis bakery. Berapa banyak yang saya mau jual dalam sehari baru saya puas. Baru saya bilang capai tujuan. Nah, saya mau jadi penyedia fashion nomor 1 di Indonesia. Boleh, nomor 1 dalam bidang apa? Apakah dalam bidang volume penjualan? Kalau jualnya murah, apakah dalam omset? Belum tentu. Apakah dalam profit? Apakah dalam jangkauan yang kita capai gitu? Kan nggak jelas. Jadi tujuan harus jelas dan smart. Smart itu apa? Ya, smart itu ada singkatan juga sebenarnya, yaitu apa? Tujuan itu harus spesifik. Artinya kita harus clear. Kita tujuannya dalam apa, detail apa. Yang kedua adalah measurable, ya, dan achievable. Keempat, relevan. Dan yang kelima, time bound. Ini adalah smart. Goal yang smart itu adalah misalnya ya dalam waktu sampai dengan tahun ya 2024, artinya setahun lagi dari sekarang ya, saya pengen agar outlet saya bertambah dari 1 menjadi 3 gitu ya, dan masing-masing punya omset
100 juta per bulan. Ya kecil ya. Ya oke lah, contoh lah, ini namanya contoh gitu. Jadi spesifik, ya apa yang disasar penambahan outlet dari berapa? 1 menjadi 3. Bisa tercapai nggak? Achievable nggak? Bisa, ya. Karena saya sudah perhitungkan kira-kira saya bisa lakukan ini. Relevan nggak? Relevan, karena ketika saya di bisnis kuliner, semakin banyak outlet berarti semakin banyak yang bisa saya layani. Dan ada waktunya. Saya mau punya 5 outlet, saya mau punya 10 outlet. Dalam berapa lama? Sebulan, setahun, atau 10 tahun? Nah, inilah yang pertama. Goal yang jelas dan goal yang smart. Yang kedua adalah, tadi udah dijawab juga tuh ya. Jadi pesertanya hari ini sangat-sangat menarik ya. Yaitu harus punya strategi pemasaran. Ya. Strategi pemasaran itu nanti saya akan sedikit singgung ya, tetapi secara garis besar adalah kita mau menyasar mana ya. Dalam marketing sederhana ada 3 hal. Ya namanya STP. S itu apa? S itu adalah segmentasi, ya, targeting, positioning. Gampangnya gimana? Gampangnya begini, ya. Saya punya produk, ya, roti. Ini saya mau taruh sebagai apa? Apakah kalau saya taruh sebagai sebuah bakery saja, sudah berdiri di situ, mengandalkan orang yang lewat untuk datang lihat ada bakery di situ, lalu pengen cobain bakery-nya gitu ya. Silakan, itu untuk terima walk-in. Ya, kalau itu strateginya, silakan. Tapi ada banyak hal-hal lain yang kita bisa lakukan ya Pak. Dari Restoloka menyediakan jasa konsultasi kan ya, jadi silakan dikonsul. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita bisa melakukan positioning sebagai teman bekal untuk anak sekolah. Anak sekolah tiap hari. Begitu kita punya satu brandingan sebagai temannya anak-anak sekolah bekal, kita akan sudah dapat klien untuk setiap hari beli roti dari kita. Atau tadi saya lihat sekilas ada yang menjual makanan sehat, gitu ya. Cocok buat saya dia. Teman perjalanan diet Anda. Misalnya ya, kita mau lakukan pemasaran seperti apa? Yaitu namanya STP tadi. Dan dalam bisnis yang baik, semua orang, semua usaha, semua bisnismen, wirausaha, UMKM harus punya perencanaan keuangan yang baik. Saya udah ketemu terlalu banyak wirausaha yang begini. Satu, keuangan pribadi dan keuangan perusahaan dicampur. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang usahanya lagi gede, dia nggak punya uang bayar SPP anak sekolah. Kenapa? Uangnya lagi, katanya dia muter di bisnisnya. Jadi usahanya jalan banget, tetapi uang SPP belum ada cash. True story, ada. Ada juga yang usahanya maju, dia beli mobil pribadi. Usahanya kena masalah cash flow, dia punya mobil, punya tanah, punya aset banyak, tetapi usahanya nggak bisa jalan. Harus mati-matian jual aset. Karena apa? Ini bisa dihindari dengan satu perencanaan keuangan yang baik. Ya, jadi banyak sekali bisnismen, banyak sekali pelaku wirausaha, banyak sekali praktisi UMKM mengatakan begini, aduh keuangan saya nggak ngerti, aduh keuangan mah urusin orang lain deh. Jangan. Ya, ini justru satu hal yang sangat penting sekali. Ini harus jadi tanggung jawab daripada semua owner. Pelaksananya, yang terima, yang keluarin uangnya boleh orang lain yang dipercaya, tetapi ya tetap perencanaan pengawasannya harus ada di kita. Oke, jadi ini yang pertama ya, membuat bisnis plan. Semoga kalau nanti ada pertanyaan ya, silakan ditanyakan saat konsul bersama dengan Restoloka ya. Yang kedua adalah lanjutan dari poin nomor 2 tadi, yaitu apa? Yaitu strategi pemasaran.
Nah, strategi pemasaran ini sangat penting. Ada yang namanya pasar, ada yang namanya customer. Customer dan pasar itu seperti begini. Customer itu ikan yang kita mau pancing. Pasar itu adalah kolamnya. Jadi kalau kita mau mancing ikan tertentu, ya kita harus apa? Kita harus melakukan riset dulu. Ikan-ikan ini berenangnya di kolam mana? Gitu. Satu, berenangnya di kolam mana? Dua, maunya makan umpan apa? Jangan kita punya produk bagus, ya langsung kita lakukan semua hal untuk marketing lah. Kita pasang ads lah, kita pasang flyer, kita bagi-bagi ke semua orang kita kenal, semua orang kita WhatsApp gitu ya, tanpa kita riset dulu. Ternyata pasarnya ada di mana. Ternyata yang ikan yang kita incar itu adalah ikan apa. Ya, dan yang kedua itu, pelanggan yang idealnya tuh seperti apa. Nah, ini di sini biasa saya suka kasih contoh yang menarik ya. Semua boleh lihat ke layar sebentar, ya saya stop share sebentar ya. Ada satu pertanyaan ya. Dan saya butuh bantuannya Pak Erik untuk hal ini. Ya, Pak Erik Zulkifli, boleh mundur sedikit Pak? Mundur sedikit ya, ya. Kelihatan ya? Saya kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Oke. Kalau di sini ada yang jual suplemen kesehatan nggak? Ada yang jual suplemen kesehatan? Atau yang lebih lucu lagi kalau ada yang mau, ada yang jual obat atau suplemen untuk diet nggak? Ada? Nggak ada nih ya, kelihatannya nggak ada ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang bayangkan, kalian ini menjual suplemen untuk diet. Ya. Nah, di sini ada dua orang nih. Ada satu namanya Agus. Oh, badannya besar. Ya. Agus ini tinggi besar badannya. Ya, tingginya 178, berat ya. Besar lah ya. Ya, saya kalau yang pernah lihat saya bisa kaget gitu. Saya besar sekali ya. Mungkin di layar kelihatan lebih kecil. Saya ini ya besar ya, dan sebelah saya ini si Pak Erik ini sterek nih, kayaknya fitness, minimal lari lah. Ya, kelihatan ya. Kalau kalian jual suplemen diet atau suplemen kesehatan, ideal customer kalian siapa? Yang kayak saya atau yang kayak Pak Erik? Silakan. Yang jelas-jelas obesitas gitu ya, atau yang sterek nih ya, six pack, handsome, rambutnya disisir ke atas gitu. Lebih cocok jual ke saya, Pak Agus. Oh, langsung ya Pak Zulfikar ya. Wah, iki orang butuh ini obatku. Ya kurusin badan Pak Agus gitu katanya. Pak Agus, oke, banyak yang jawab Pak Agus ya. Tapi it's true ya. Ketika kalian jual satu produk dan kalian mau cari ideal customer profile ya, bisa cari yang seperti saya. Orang ini jelas-jelas butuh produk kita. Jadi kalau saya mau jual obat diet, saya mau cari adalah apa? Saya mau cari orang yang obesitas, yang mungkin ya usianya sudah di atas 35 atau 40 tahun karena metabolisme sudah menurun, tetapi dia mau jaga kesehatannya supaya nanti bisa melihat anaknya tumbuh dewasa dan lain-lain dan lain-lain. Nah itu adalah menentukan ideal customer profile. Tapi ada yang salah nggak? Nggak ada. Contoh ya, contoh. Saya bilang begini, kalau saya justru, saya mau jualnya kepada orang-orang seperti Pak Erik. Kenapa? Karena kalau saya lihat Pak Erik, dia orang yang peduli kesehatan. Orang-orang seperti dia pasti mengkonsumsi suplemen-suplemen yang mendukung kesehatannya dia. Kalau Pak Agus mah, oh udah kelamaan gemuknya, mana mau dia ini buang-buang waktu nawarin ke dia. Bisa jadi gitu ya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tetapi kita harus fokus. Kenapa? Karena manusia, kita cuma diberi waktu sehari adalah 24 jam. Semua orang sama. Ya, dan bisnis kita, usaha kita juga terbatas
oleh waktu. Jadi kita nggak bisa serta-merta membom semua pasar yang ada, gitu ya. Satu adalah waktunya nggak cukup, yang kedua adalah dananya nanti jangan-jangan juga nggak cukup kalau mau dibom. Kalau pakai ads, jualan itu, ya itu sebenarnya sederhana. Tinggal kita hitung aja. Ada yang namanya CAC. CAC itu apa? CAC itu Customer Acquisition Cost. Mau di e-commerce, mau di Google, mau di manapun ya, kita tinggal pasang iklan dan hitung CAC. Berapa yang kita perlu keluarkan untuk satu orang customer. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya buat yang pernah di sosial di e-commerce pasang iklan, misalnya pasang 1 juta, ya dapat klien 3 orang. Ya, omsetnya berapa? Ya, omsetnya harapan kita ya di atas 1 juta lah. Tapi kalau cuma 1,2 juta misalnya, dan kita mau dapat target 200 juta, ya berarti kita harus siapin iklan 1 miliar, gitu kan? Balik lagi ke masalah yang tadi, permodalan. Nah, jadi itu penting sekali kita mengerti, kita tuh mau nyasar siapa sih? Ya, semuanya boleh nggak? Ya boleh, tapi waktu sama dananya cukup nggak? Gitu. Jadi itulah langkah kedua ya yang kita perlu pikirkan sama-sama, yaitu apa? Pasar sama customer profile. Saya sampaikan 1-2 lagi yang cepat adalah punya SOP yang lancar ya. Kita di bisnis kuliner terutama salah satunya ya, atau di bisnis-bisnis yang lain juga perlu punya SOP yang terperinci. Kalau ada customer pesennya menggunakan apa? Dia nulis di kertas, pelayan kita nulisin di catatannya, dia menggunakan aplikasi atau QR, dan setelah dia pesan berapa lama harus sampai di dapur, berapa lama harus dimasak, berapa lama harus sampai di meja, itu harus clear. Termasuk ketika orang datang, tanyain makanannya, harus tanyain juga minumannya apa. Kalau orang datang ke tempat kita, toko kita mau beli baju, kita harus tanya apa yang dia perlukan. Bagaimana nanyanya? Kalau dia jawabnya begini, kita ngapain? Kadang-kadang di butik-butik gitu ya, di tempat perbelanjaan, kadang-kadang ada kita masuk dan ditanya mau beli apa Pak? Terus kita kadang-kadang jawab mau lihat-lihat. Terus kita dikuntit sama SPG-nya. Terus kadang dikuntit sama SPG-nya, kita rasanya nggak nyaman, terus kita keluar nggak jadi beli. Padahal tadinya mau beli. Nah, itu bisa dihindari dengan apa? Dengan adanya SOP. SOP itu apa sih? SOP itu adalah standar operasional prosedur. Ya. Jadi apa aja sih yang perlu dilakukan sama kita dan oleh tim ketika terjadi sesuatu? Kalau ada pesanan masuk, ya kita ngapain? Jawab dulu pesanannya, jawab. Terus ngapain? Terus packing kah? Atau cek uang kah? Udah masuk atau belum kah? Atau yang lain-lainnya. Tapi perlu langkah-langkah ini. Kalau enggak nanti pasti ada kesalahan. Barangnya udah dikirim, duitnya belum diterima, tunjuk-tunjukkan. Gue kira lu yang cek uangnya udah masuk atau belum. Lo itu kan tugas lu. Enggak juga. Ya, jadi yang penting adalah proses operasional, harus punya SOP yang jelas, yang terperinci. Yang kedua itu adalah namanya SLA. SLA ini apa sih? SLA ini Service Level Agreement. Artinya apa? Artinya satu hal harus ada ukuran waktunya. Ya, kayak tadi dari dipesen barangnya sampai dia terima berapa lama? Dari pesen makanan sampai dia makan berapa lama? Kalau bisa 2 menit, wah ajaib, cepet banget ya. Kalau 40 menit kelamaan, orang udah lapar. Nah, ini adalah SOP dan SLA. Itu perlu kita buat. Dan perlu diterapkan oleh semua orang, semua karyawan, semua tim, dan harus dievaluasi setiap jangka waktu tertentu. Ya, saya cepetin sedikit karena saya janji katanya 45 menit ya. Baik. Hal berikutnya UMKM sangat penting untuk dilakukan adalah apa? Meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan-perusahaan besar
mengerti hal ini sehingga perusahaan-perusahaan besar fokus dalam sekali untuk meningkatkan kualitas layanannya. Ya, buat perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan menengah kadang-kadang menganggap ini hal yang secondary. Yang penting produknya bagus, yang penting ads, yang penting jualannya, yang penting customer puas setelah makan makanan saya atau beli baju saya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita lupa memperhatikan pelayanan untuk pelanggannya, gitu ya. Saya cuma mau bilang adalah begini. Ada sebuah survei mengatakan kenapa customer meninggalkan sebuah perusahaan. Jadi artinya begini, mereka udah beli barang dari satu tempat, terus ganti perusahaan lain, ganti vendor lain, ganti toko lain, ganti pembeli lain, ganti penjual lain gitu. Kenapa? Orang suka bilang gini ya, oh dia mah pindah gitu ya. Kenapa? Ada ordal, tahu ordal nggak? Ada yang tahu ordal? Nggak ada yang tahu ordal. Orang dalam gitu. Iya betul ya Pak Erik. Orang dalam gitu katanya. Dia mah beli dari ini karena ada ordalnya kali di sana gitu. Ordal ternyata hasil surveinya kecil di bawah 10%. Paling besar alasan orang pindah walaupun setelah beli sama kita itu ada karena merasa tidak puas dengan layanan yang kita berikan. Itu mencapai lebih dari 85%. Jadi pastikan ketika kita punya produk, kita punya layanan, apapun itu, ketika pelanggan bertransaksi atau bertanya pada kita, mereka mendapatkan layanan yang terbaik. Satu hal terakhir, yaitu apa? Yaitu terapkan sistem manajemen yang baik, ya pasti ya. Dan kedua, terapkan sistem manajemen yang baik dan digital. Ini tahun 2023, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melakukan manajemen dengan cara tradisional bisa atau nggak bisa. Tapi dua hal. Satu, capek. Kedua, nggak bisa scale. Scale itu apa sih? Ini. Scale itu begini, saya kasih sedikit gambaran ya. Kalau kita, mana itu? Ya, gini ya. Gambar saya nggak terlalu bagus, saya coba sekali lagi ya. Oke, tetap nggak bagus, tapi nggak apa-apa ya. Ini kan apa namanya di sini adalah omset gitu ya, atau kemajuan bisnis, ya, atau customer. Intinya apa? Intinya makin tinggi makin bagus ya. Di sini adalah waktu. Kalau normal, ya normal tuh bisnis tuh grow-nya begini. Saya kasih lihat ya. Naik, ya. Terus lama-lama akan makin landai. Ya. Naik tetap, tapi makin landai. Ini namanya bisnis normal. Ini adalah yang tradisional. Bagus nggak? Ya bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, silahkan lakukan bisnis. Kalau dengan cara tradisional, grafiknya begini, naik terus kok, nggak masalah. Ya, tetapi semakin lama semakin landai. Karena semakin berat beban operasional, jumlah karyawan semakin banyak, sistem semakin ribet, dan lain-lain. Kalau bisnis yang disusun dan dilakukan otomasi atau saya kalau tadi bilang sudah sistem scale, itu begini nih, waktunya berjalan sama di awal. Ya. Tapi nanti di tengah berbeda. Justru apa? Justru dia semakin pendek waktunya, ya, tetapi semakin tajam, semakin curam ininya apa pertumbuhannya. Ini namanya bisnis yang di scale, ya, scale to skala, ya. Nah, gimana cara kita bisa men-scale, bukan cuma meng-grow ya. Kalau tradisional kan grow. Kita mau grow nggak bagus kalau grow. Tapi kalau bisa di scale, itu lebih ini lagi. Nah, bagaimana cara kita melakukan scale? Yaitu dengan salah satunya yang sangat penting menerapkan sistem manajemen yang baik dan digital. Ya, yang mudah dikelola gitu ya. Kalau dulu kita kalau ada penjualan, ada uang masuk, ada uang keluar segala macam, kita nyarinya gimana? Ceknya gimana? Zaman dulu kalau orang stok opnam,
Ya produk apapun stok oktan bisa bermalam-malam nggak tidur gitu. Padahal gudang kecil. Nah, jadi gimana kalau satu gudang kecil udah 2 malam nggak tidur stok oktan? Kalau mau scale ke 5 gudang gitu, masa seminggu nggak tidur gitu kan nggak mungkin. Ya, dengan sistem manajemen digital banyak sekali yang bisa kita pakai dan gunakan untuk bisa memudahkan pengelolaan, menjadikan lebih efisien, ya laporan-laporan ya itu jadi jauh lebih sederhana dan ada kemudahan akses dari manapun kita bisa akses. Ketika mau cari teman untuk invest lah, ketika mau cari investor lah, ketika mau cari klien baru lah, kita bisa akses dari manapun apa yang kita sedang jalankan ini. Ya, dan ini terbuka sekali untuk semua lini bisnis perlu di tahun 2023 ini menerapkan sistem manajemen secara digital. Baik itu dalam bentuk laporan keuangannya, apakah dalam bentuk warehousing-nya, apakah dalam bentuk pembayarannya, ya perlu digitalisasi. Baik, 1-2 kesimpulan terakhir adalah begini. Satu adalah, ayo ketika kita mau men-scale, ya, mau men-scale bisnis yang kita miliki gitu ya, harus berani coba ya ide kreatif dan inovatif. Nggak boleh ya, seorang wirausahawan itu nggak boleh ngomong begini. Saya taunya begini, atau nggak boleh ngomong dari dulu juga begini. Ya kalau saya taunya begini dan dari dulu juga begini, ya akan termakan oleh waktu, akan dibalap oleh orang-orang lain yang berani berpikir kreatif dan inovatif. Kedua, tetap promosi, dan yang ketiga adalah ini zaman. Ya kalau beberapa waktu lalu tuh kita kenal satu kata yang baru terkenal sekarang, ya. Tapi ini adalah zaman, namanya zaman apa? Zaman kolaborasi. Artinya apa? Artinya begini, kalau dulu semuanya harus dikerjain sendiri, semuanya harus dikerjain sendiri. Semuanya harus suruh karyawan kerjain. Kalau sekarang nggak harus. Ada banyak sekali pihak lain yang bisa kita ajak kerjasama, yang pada akhirnya bisa menghasilkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Saya bukan iklan sama sekali, tapi dengan berani saya bilang salah satunya adalah Restoloka misalnya. Ya bagaimana dengan berkolaborasi dengan pihak lain itu kita bisa mencapai efisiensi dan bisa mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam usaha kita, ujung-ujungnya omset yang lebih besar. Baik, dari saya sekian dulu sementara ini. Ya, terima kasih untuk perhatian, terima kasih untuk atensi, terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua di dalam menjalankan usaha kita itu bisa mengembangkan baik usaha maupun perekonomian Indonesia secara umum. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Restoloka, Pak Cece, Pak Erik. Ya, saya kembalikan kepada host kita, Pak Erik Zulkifli. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi yang cukup luar biasa dari Pak Agus. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya di weekend ini bersama kita. Semoga materi yang diberikan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Baik, acara selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Cecep Lili selaku CEO dari PT Rumah Wirausaha dengan tema Go Digitalisasi UMKM. Kepada Bapak Cecep kami persilahkan. Masih mute ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Agus. Terima kasih kedatangannya di online ini Pak Agus. Di sela-sela kesibukan beliaunya, aktivitas ngajar kemana-mana, konsultan beberapa corporate ya, udah tingkat nasional nih. Alhamdulillah beliaunya bisa hadir di depan kita, teman-teman sahabat, teman-teman UMKM. Ini yang registrasi ke kami itu lebih dari hampir 70 Pak, cuma yang ikut ini sekarang 30-an. Mungkin yang lain masih ada acara yang lain, nggak apa-apa. Nanti bisa dijumpa daring maupun luring di kesempatan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam Indonesia Merdeka ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Kita juga sebagai individu, sebagai pebisnis, semangat terus melaju bagaimana bisa tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, alhamdulillah mencerahkan ya bagi kita semua. Mohon izin untuk host, kami jadikan co-host ya biar bisa sharing screen. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa jumpa daring pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti event-event seperti ini akan terus dilancarkan mau daring maupun luring, selalu di berbagai kota. Untuk kita tadi kesimpulan dari Pak Agus, saya melihat kita untuk kolaborasi kesimpulan terakhirnya. Nah, bagaimana ini kita berkolaborasi? Kami perkenalkan, saya sendiri Cecep Lili, untuk domisili sekarang di Malang, dan kami punya tim di PT Rumah Wirausaha Indonesia. Sengaja nama kami adalah Rumah Wirausaha karena memang saya sendiri kalau bisa disebutkan adalah berawal dari sebagai bootstrap ya, berawal dari jualan tambal ban, masa SMA, jualan baju, jualan singkong keju, jualan nasi uduk, jualan apa lagi ya, saya jualan komputer, sekarang juga beralih ke software. Jadi hampir semua bisnis sudah pernah, bukan semua bisnis, sudah banyak bisnis yang kami geluti dari awal sejak masa SMA ya saat masa SMA. Dan pada kesempatan kali ini mimpi saya memang Pak Agus dan rekan-rekan sekalian semuanya, ini mimpi saya mendirikan sebuah lembaga yang memang sudah ini kan ya secara formal dibakukan di PT Rumah Wirausaha Indonesia. Basecamp kami di Kepanjen di Malang. Ada 2 rumah yang kami jadikan satu menjadi basecamp di sana. Monggo teman-teman rekan-rekan nanti bisa berkolaborasi dengan kami. Pada kesempatan kali ini untuk efisiensi waktu dan nanti diskusi lebih lanjut saya kira kopdar saja. Saya sering ke luar kota dan bisa nanti janjian ketemu di mana, bisa untuk berdiskus ya bagaimana pengembangan unit bisnis yang dimiliki oleh rekan-rekan, oleh teman-teman semuanya. Untuk sekarang ini eranya era disrupsi teknologi, artinya era ketidakkaruan lah ya, semuanya sudah tidak sesuai dengan pakem. Tadi di satu sisi memang harus digitalisasi manajemen kita itu sekarang itu arahnya ke situ. Nah, oleh karena itu kami di PT Ruindo ini fokus pada produksi software atau aplikasi-aplikasi secara digitalisasi untuk solusi bisnis rekan-rekan teman-teman semuanya. Nah, khususnya sekarang ini sudah ada 4 aplikasi yang kami anggap dan kami klaim yang sudah enterprise dan siap digunakan, dijalankan oleh teman-teman sekalian, juga bisa berkolaborasi di situ. Nah, saya kira ini prolog dulu aja, untuk membuka wacana wawasan kita. Tadi memang yang paling utama, yang paling krusial adalah bagaimana pola pikir atau mindset kita. Nah, kalau zaman dulu era-era setiap abad sampai dengan sekarang, dulu berburu, tidak pernah nanam dan sebagainya, instan. Jadi istilahnya hit and run. Kalau sekarang perlu makan ya langsung ngambil sekarang. Setelah itu bakar, setelah itu selesai. Beralih zamannya sudah bercocok tanam, zamannya ke zaman industri, zamannya sekarang udah zaman komputerisasi. Sekarang lagi udah era society kan begitu ya. Nah, ini udah berbeda perkembangan zamannya. Kemudian kita sudah kedatangan tamu di tahun 2019 2020 ya. Perkiraan sekitar kuartal kedua 2020 itu ada COVID-19 dan ini memang fenomena internasional di seluruh dunia ini mengalami perubahan. Tadi dengan perubahan secara digital teknologi informasi, sekarang dengan adanya COVID itu pola hidup kita mau nggak mau suka nggak suka akhirnya berubah. Ada 4 dimensi. Yang pertama
yang paling utama adalah empathetic society ya. Itu karena ini kepedulian terhadap sekarang itu protokol kesehatan dan sebagainya kan gitu ya. Kemudian yang paling utama adalah stay at home, lifestyle-nya. Lifestyle sekarang itu orang cenderung di rumah, cenderung tidak keluar dan sebagainya. Sekarang itu agak terjadi seperti ini. Ada istilah WFH, kalaupun kerjanya remote, kerja di rumah dan sebagainya. Ini juga menjadi terbawa suasana itu sampai sekarang. Dan yang paling signifikan adalah go virtual. Sekarang ini semua seperti sekarang. Mungkin kalau tidak ada COVID, Zoom meeting seperti ini tidak jadi tren, tidak jadi ini. Harus pertemuan di hotel, pertemuan di tempat tertentu, di kelas dan sebagainya. Nah sekarang ini kita go virtual, jadi seperti itu. Ini pertemuan-pertemuan seperti ini. Jualan pun sama. Trennya marketplace, trennya pengiriman sekarang lebih besar. Bahkan perusahaan-perusahaan giant raksasa itu sudah terbiasa sekarang dengan itu, dan kita terbiasa lebih melepas ongkos kirim daripada harganya. Misal beli sabun yang harganya sekedar 50.000, misal ongkos kirimnya bisa 25.000, dan itu udah hal yang biasa di zaman sekarang. Seperti itu pola pikir ini yang perlu disambut. Nah, digitalisasi tadi ada konklusi yang ini juga dari Pak Agus. Salah satunya adalah bagaimana digitalisasi manajemen kita, baik dari sisi perencanaannya, produksi, terus pemasarannya terutama. Nah, kenapa? Ada 3 pilar nih perkembangan digitalisasi kita itu ya. Yang pertama adalah ada pilar namanya IoT, Internet of Things. Jadi semua orang sekarang pakai internet. Ya, teman-teman, rekan-rekan ya, Bapak Ibu, sekarang semuanya udah pakai internet. Apa yang tidak pakai internet coba ya? Jadi seperti itu. Kita mau bepergian, mulai dari tiket dan sebagainya sudah itu, pembayarannya, paymentnya semuanya pakai internet. Kita berkabar dan sebagainya pakai internet dengan WA dan sosial media yang lainnya. Ya seperti itu. Kita sekarang bertemu meeting seperti ini juga ini pakai internet. Jadi sekarang seyogianya kita sebagai UMKM juga ya sudah pakai IoT. Jualannya A, jualannya X, tapi proses penjualannya, proses promosinya ya menggunakan fasilitas internet. Yang kedua, artificial intelligence. Ini sistem kecerdasan buatan ya. Sekarang ini sudah banyak mengarah ke sini ya, seperti membalas chat dan sebagainya. Sekarang ada chat GPT, ada AI tertentu dan sebagainya. Ini juga musim atau zamannya sekarang. Dan big data, main database. Nah, teman-teman di sini kemarin yang mendaftar itu sudah di angka 70, hampir 100. Kami database, nah kami data. Dan nanti ini akan menjadi data awal bagaimana kita barangkali bisa nanti berkolaborasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi seperti itu, ini gambarannya. Nah yang di tengah ini bisa kelihatan kita ya. Nanti mungkin di ini sendirilah. Zaman dulu namanya internet ya hanya sekedar kita dari wifi, ada router, ada wifi, atau pakai data yang ada di HP kan begitu. Sekarang udah lain lagi, hampir semuanya ini pakai sistem internet, lampu, sistem di jalan itu sudah pakai data internet ya kan, sistem kamera udah online semua kan, jadi seperti itu. Jadi bahkan sekarang ini secara digital nyetir pun beberapa mobil dengan teknologi tinggi sekarang kan sudah tidak pakai driver, tapi dia udah pakai detektor yang itu juga pakai dikendalikan secara digital, sistem komputerisasi. Ini saya next. Nah sekarang ini tadi IoT, big data, bagaimana intinya semua ini kita harus berkomitmen menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan malah citra buruknya atau untuk hal-hal yang negatif bagi kehidupan atau merusak kehidupan baik dari sisi budaya, baik dari sisi kehidupan sendi-sendi kehidupan yang lain. Kan bisa saja buat penipuan, bisa apa dan sebagainya. Nah, ini juga ayo kita manfaatkan kondisi digital ini itu IoT, big data, AI-nya ini untuk kehidupan, menjadi solusi bagi kehidupan yang lebih baik. Itu nah terkait UMKM. Jadi Indonesia ini saya dari databox.katadata.co.id.
Indonesia itu di ASEAN itu UMKM terbesar, 65,5 juta UMKM dengan sebarannya macam-macam, bidangnya macam-macam, ininya macam-macam ya. Ini kalau Dinkop UMKM 2023 merilis bahwa kita itu di angka 64 juta sekian. Itu jumlah UMKM. Dan ini Pak Presiden kita di tahun 2022 mencanangkan nanti 2024 itu 30 juta UMKM itu atau kurang lebih sekitar 50% itu harus go digital dan go global lah istilahnya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana dikelola secara digital tadi ya, dari mana sendi mana manajemennya, manajemen produksinya secara digital atau manajemen pemasarannya yang secara digital. Nah itu perlu ada kita juga perlu menyongsong hal itu. Oke, bagi teman-teman para UMKM yang ada. Kemudian ini laporan dari World Bank. Laporan dari World Bank itu 2023 diprediksi akan terjadi resesi ekonomi. Dan sekarang sinyalemennya itu sudah dilihat dari tingkat inflasi yang diakibatkan dari suku bunga yang lumayan tinggi acuan suku bunganya. Nah ini kemungkinan bisa dikatakan resesi ekonomi, dan selama ini yang tangguh ya, mau krisis ekonomi di 98, 2008, resesi-resesi yang ada, krisis-krisis yang ada, yang tangguh itu tetap hanya UMKM pahlawannya. UMKM kita tidak terlalu terimbas oleh itu dan masih bisa struggle, masih bisa kuat ya, seperti itu. Oleh karena itu kenapa kita harus fokus juga menggarap dan kita harus berkolaborasi sesama UMKM, dan bagi ini tertentu ya, korporat tertentu yang mungkin di bidang digital itu juga pasti akan berhubungan dengan UMKM, kolaborasi. Karena ini ternyata data-data seperti ini kan menunjukkan. Nah, upaya bagaimana UMKM supaya go digital itu, supaya go global, ya ini kita harus kerjasama. Tadi kesimpulan dari Pak Agus kolaborasi ya teman-teman ya. Jadi harus kolaborasi, saling mendukung. Terus perbanyak platform digital. Nah ini salah satunya Restoloka. Nanti ada lagi Rindomart ya yang kami keluarkan dari PT Ruindo ya, Rumah Usaha Indonesia. Nanti kami sampaikan. Ya seperti itu. Digitalisasi ini harus terus bagaimana bisa UMKM itu untuk bisa bersaing. Sama pemanfaatan platform pemasaran digital. Ini sampai proses pembayarannya yang harus digital. Jadi seperti itu. Ya sekarang paling sederhana pakai QRIS lah, atau bisa transfer misalnya. Jadi itu. Nah, apa langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya itu langkah mudah untuk UMKM ke digital itu. Yang pertama tadi udah disebutkan oleh Pak Agus, memang ya harus ada riset pasar. Bagaimana riset kompetitor, terus cari supplier yang berkualitas, bagaimana perkuat brand, ya kan? Ini brand, kita bicara branding nanti harusnya ada sesi lain lagi. Dan bagaimana yang kelima ini pemasaran produknya itu ya menggunakan secara digital atau pemasaran secara online. Tadi ya dari sisi bagaimana kita bisa scale up, dari sisi waktu. Tidak mungkin kita bisa jualan 24 jam kalau secara konvensional. Ya misal paling mudah misal jualan roti ya, nggak mungkin tokonya 24 jam terus ditungguin. Ini akan menghabiskan waktu, resource modal, nambah tenaga. Tapi ketika di online kan sudah, kita tidur pun toko kita sedang online. Barangkali bisa saja jam 12 malam, jam pagi sebelum kita bangun ada yang order secara online. Nah itu butuhnya pemasaran secara online. Jadi seperti itu. Ini langkah-langkahnya. Untuk mendukung langkah ini, minimal begini teman-teman. Paling sederhana ya teman-teman, ya ini alamat bisnisnya di Google Map ada. Buat, kalau yang belum buat, monggo silakan buat. Nanti lebih teknis, tim kami dari Ruindo juga akan mengadakan kelas-kelas yang itu free ya, yang itu gratis, yang itu nanti akan membimbing teman-teman. Bagi yang masih belum bisa, yang sudah bisa saling mengajarkan ke yang lainnya. Membuat akun media sosial. Nanti media sosial sekarang apa saja? Yang lagi hit sekarang adalah TikTok nomor 1. Jadi ada TikToknya, ada YouTube, ada Instagram, ada di Facebook, WA-nya, WA Center dan sebagainya. Itu perlu disiapkan oleh teman-teman. Berjualan di marketplace yang sudah ada silakan. Nanti buat toko online sendiri. Nah, kalau buat sendiri, ini resource-nya lumayan. Ya.
Tapi kalau misal nanti, oh saya bidangnya atau dunianya kuliner atau F&B, udah di Restoloka. Nanti toko online-nya juga bisa. Dan enak sudah langsung connect nanti dengan database penjualan yang ada di penjualan offline-nya. Gunakan aplikasi pembayaran online ini juga agak lumayan ya. Banyak payment gateway yang ada pembayaran secara online. Nanti kami di Restoloka, di Indomaret itu sudah ada integrasi di dalamnya. Manajemen inventory dan penjualan. Nanti ini kalau sudah lebih kompleks, monggo juga sini. Terus pelajari tentang digital marketing. Tadi bisa lewat ads, bisa lewat ini. Kan jadi seperti itu ya. Nah, ini teman-teman langkahnya. Nah, kalau sudah digitalisasi, itu apa sih keuntungannya bagi teman-teman UMKM? Dan saya sendiri sebenarnya sebagai UMKM, jadi kita sebagai UMKM merasakan kalau sudah digitalisasi itu ini modalnya relatif kecil, jelas lah daripada kita sewa ruko, sewa toko, sewa apalagi di mall sudah berapa per bulan udah kelihatan. Jadi kalau umpamanya secara online kita ada store istilahnya ghost kitchen-nya atau ada tempat pusat untuk pengirimannya kemana dan sebagainya, itu sudah bisa dan semuanya tinggal dikendalikan lewat gadget, lewat handphone kan gitu. Hanya butuh ini aja, gadget, handphone, kuota internet yang pasti kan begitu ya, sama bahan baku. Saya lupa belum menyiapkan videonya. Ada video mall masa kini ya. Jadi mall masa kini itu ya hanya kotak 2 kali 1 meter atau 2 kali 2 meter ya sudah semuanya promo secara online, live TikTok, live YouTube, live IG, live Facebook. Jadi hanya seperti itu. Sudah nggak jualan lagi di mall yang memang ada store-nya. Seperti itu. Kemudian benefit yang berikutnya kalau udah digitalisasi ini dapat di mana saja, tadi manajemennya dapat dicek dari mana saja. Bahkan per hari ini jam sekian saya udah tahu berapa penjualan roti di store, di toko 1, di toko 2, di cabang 1, di cabang 2 dan seterusnya. Terus biaya operasional jelas lebih efisien. Ya, pasti ini lebih efisien tadi ya. Kalau sekarang harus 24 jam dengan pegawai harus 3 shift, kita harus menggaji, membayar harus sudah berapa itu kan, jadi seperti itu. Ini kemudian audiens makin luas. Kita tidak menyangka ya. Terus terang saja kalau saya secara pribadi baru mencoba di dalam 1 minggu ini mencoba meng-create medsos saya sendiri pribadi dan saya tidak menyangka bahwa beberapa video yang kami upload itu sudah dilihat dan followernya udah 2.000, 3.000, jadi kayak gitu. Coba kalau kita secara manual, konvensional, saya kira segmen pasarnya ya akan itu saja karena keterbatasan tadi resource sumber daya, waktu sama tenaga sama biaya. Kemudian biaya pemasaran lebih murah, low cost ya, pasti ini lebih murah. Nah, jadi itu. Kemudian ini disrupsi digital ini akan membawa banyak perubahan ekosistem kita masyarakat. Ini pernyataan dari Profesor Dr. Ova Emilia ya, beliaunya sebagai rektor UGM. Nah, kita harus memanfaatkan sebagai peluang era disrupsi digital ini. Harus adaptif, kolaboratif, inovatif. Tadi di Pak Agus juga ada, maksudnya inovasi. Jadi seperti itu. Jadi harus adaptif, kita nggak mau, suka nggak suka, karena ini kenyataan yang ada, harus kolaboratif dan harus inovatif. Nah ini yang penting ya teman-teman. Oke, kemudian tadi ini saya screenshot langsung tadi dari Pak Agus. Jadi ini bagaimana mudah dikelola, lebih efisien, mudah diakses, bagaimana kita harus ke digital. Konklusinya ke sini. Dan kesimpulannya di sini, kolaborasi. Nah, untuk kolaborasi ini, kami menawarkan. Ini dari Rendo Group, kami punya beberapa, ada 4 tadi yang kami sampaikan yang sudah, karena bidang kami adalah software developer dan solusi aplikasi. Yang pertama Restoloka, ini digitalisasi bagi UMKM berbisnis resto, cafe, F&B lainnya. Jadi monggo nanti tadi juga ada yang bertanya ya, Pak Erik juga yang bertanya apa sih yang dimaksud insentifnya dari Ruindo. Nah kami insentifnya dalam bentuk free access
ke Restoloka, ke Ruyundomat, dan menjadi mitra reseller. Dan ini tidak ternilai ya harganya. Tapi nanti kami lihatkan, kami simulasikan harganya. Nah, digitalisasi bagi UMKM ini Restoloka ini. Nanti lebih lanjut bisa konsultasi ke teman-teman. Setelah ini barangkali nanti insya Allah Pak Erik ada memberikan kontaknya dan aktif saja di grup WA yang sudah kita create, nanti bisa lebih lanjut. Kemudian Rindomat ini digitalisasi bagi UMKM atau pebisnis minimarket atau retail lainnya ya, yang punya toko mau toko standar racangan, kelontong, atau toko sayur, atau toko minimarket seperti Mbak Alfa atau Cak Indo kan gitu ya, seperti itu bisa dipakai menggunakan platform aplikasi Rindomat ini. Semuanya online, semuanya digital ya, jadi seperti itu. Tuh, kemudian terbuka peluang dari teman-teman yang memang bisnis UMKM-nya ada bersinggungan dengan sekolahan atau dunia pendidikan. Nah, kami ada sintesis.co.id. Jadi ini porsi digitalisasi segmentasinya untuk sekolahan atau dunia pendidikan. Ada absensi siswa, guru, ada ujian online, sini ada e-library kan itu ya, sistem manajemen perpustakaan untuk sekolahan. Dan ini nanti bisa istilahnya disondingkan untuk ke sekolahan, dan teman-teman di sini menjadi reseller bagi kita. Kita berkolaborasi situ. Free, tidak ada biaya, bahkan malah nanti bisa menguntungkan, mendapatkan sharing profit ya dari kita, dari kami. Kemudian sistemdesa.com ini digitalisasi segmentasi untuk pemerintah desa. Jadi mulai dari bagaimana sistem administrasi kependudukan, ada web desa, pasar rakyat desa, terus sistem persuratan, administrasi persuratan desa. Dan ini sudah dipakai di beberapa kabupaten kota di Indonesia ya. Ada di Rohil, ada di Badung, Bali, ada di Kediri, next project di Kediri ini. Nanti jadi ini bisa nanti dikolaborasikan teman-teman yang memang punya akses ke sana. Kemudian kami juga mempunyai Ruindo Agro, kami produksi pupuk cair dan investasi bisnis agro pertanian. Ini juga kalau teman-teman rekan-rekan di bidang pertanian, ya di bidang pertanian di desa untuk mengembangkan desanya dan sebagainya, kita bisa kolaborasi nih untuk proses distribusi pupuk cairnya dan modeling investasi bisnis agro pertanian. Nanti bagaimana model dan sebagainya langsung kontak ke kami, karena itu perlu penjelasan yang lebih detail lagi. Kalau yang punya lahan, misal ada warga punya lahan, bagaimana nih lahannya mati, sana sistem pengairannya dan sebagainya kami survei bagus, nanti kita bisa create bisnis agro untuk di sana untuk pertanian. Jadi kayak gitu. Nah, ini kolaborasi yang kami persembahkan dari Ruindo Group untuk rekan-rekan. Khusus Restoloka pada kesempatan kali ini, nah, Restoloka itu kami publish price list seperti ini. Ini per bulan. Nah, bagi rekan-rekan yang sekarang itu mempunyai bisnis F&B dan mau menggunakan ini, khusus di hari kemerdekaan ini di bulan Agustus, monggo mau versi manapun, ya mau basic. Kalau basic berarti kan ini hanya istilahnya yang pakai HP doang lah ya, pakai HP doang, nggak usah ada printer, nggak punya printer pakai HP doang, itu pakai basic saja. Ini kami free-kan semua 6 bulan. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada 100 orang pakai yang basic semua gitu ya kan, kurang lebih 50.000 kali 6 bulan kan 300.000 kali 100 UMKM itu 30 juta. Dan ini free semua dari kami. Yang platinum oke, mungkin punya resto, teman-teman ada restonya atau punya kafe yang memang pingin platinum ini, pingin develop aplikasi sendiri dengan nama restonya sendiri. Kayak gitu. Ini juga kami free kan lah untuk 6 bulan. Jadi kalau ini di total misal di sini itu kurang lebih 500.000, 6 bulan itu 3 juta. Gitu ya. Kalau untuk 100 resto ini sudah insentif kami kurang lebih nilai total 300 juta kan begitu. Tapi monggo. Nah, di sini teman-teman nanti bisa kontak ke Pak Erik
Di situ ada Pak Erik, mungkin Pak Erik di chat kasih juga nomor. Ya, ini terima kasih dari Sulawesi Barat nih baru bisa bergabung. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut ya Pak Ahmad Mardi Idris ya. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini, insentif kami bentuknya bukan fresh money ya. Karena kalau fresh money berapapun pasti habis dan itu tidak bermakna, tapi bagaimana kami memfasilitasi rekan-rekan teman-teman UMKM kalau yang bisnisnya F&B, sistem digitalisasinya kami punya Restoloka. Ya. Kalau misal mau yang platinum, kami levelnya resto medium lah ya, resto medium dengan menu sekian dan sebagainya. Nah ini itu bisa nanti kami berikan insentif 500.000 kali 6 bulan itu 3 juta ya, 3 juta. Jadi kalau ada 100 resto kami ini kan free untuk 6 bulan senilai 300 juta. Jadi seperti itu bentuk insentif. Silakan nanti ke Pak Erik ya untuk ini. Seperti itu. Ini barangkali mungkin info paling grass bagaimana kita berkolaborasi, kami berkontribusi untuk negeri, benar-benar berkontribusi untuk negeri. Kami akan menanggung resource selama 6 bulan bagi teman-teman UMKM. Dan kami khususkan 100 ya, 100 UMKM. Kenapa kok nggak diperpanjang setahun atau untuk 200 UMKM dan sebagainya? Kami kan ada perhitungan-perhitungan tertentu, ini kami anggap sebagai biaya istilahnya kontribusi untuk negeri. Oke, terakhir dari kami, teman-teman rekan-rekan sekalian, dari kami barangkali mungkin ini hanya motivational session aja ya. Ini yang paling besar, aset terbesar di dunia ini adalah mindset. Tadi Pak Agus bedanya kita corporate, bedanya dengan UMKM, usaha besar, usaha kecil dan sebagainya. Yang paling besar itu adalah asetnya di dunia ini adalah mindset atau pola pikir. Kalau kita mindsetnya sekarang kecil ya kita memang kecil. Kalau mindsetnya untuk besar ya kita insya Allah pasti bisa, pasti jadi besar. Terus kesulitan-kesulitan itu ketika kita sulit, kita terus berusaha dan ternyata di balik kesulitan itu ada sesuatu hal yang besar bagi kita. Ini orang sering melihat juara tapi dia tidak melihat di belakangnya. Sini ada passion, ada hard work, ada trainingnya, ada harus listening, ada inovasi, ada motivasi, ada berdarah-darah lah dan sebagainya. Orang tahunya kita juara saja. Jadi seperti itu. Untuk jadi juara saja lebih banyak latihannya daripada pertandingannya. Nah ini yang penting ya. Pertandingan paling 40 menit kali 2. Pertandingan paling hanya sekian babak. Tapi latihannya bertahun-tahun dan terus menerus. Jadi seperti itu. Nah ini juga motivasi bagi kita semua ya. Seperti itu. Nah dan yang paling akhir adalah kita kan gitu ya, menjadi diri kita sendiri, be yourself. Ini saya dapatkan ketika ada lomba internasional di Mall Ciputra di Surabaya. Saya foto, saya tertarik. Ini Ban Ki-moon ini punya, kita nggak punya plan B karena tidak ada planet B. Jadi kita di dunia ini tidak ada dunia kedua karena setelah ini kita meninggal. Setelah meninggal ya sudah, itu bentuk pertanggungjawaban. Jadi kita harus punya plan A saja. Apa plan A-nya, mindset-nya? Ya kita harus berhasil. Kan jadi seperti itu. Oke, dan ini yang penting jangan berhenti. Dan kadang kita itu perlu merubah, ya, merubah. Ketika kita sudah, kan penyakit kita biasanya begini, terlalu fokus, terlalu punya mindset yang fixed mindset atau tidak punya mindset yang untuk berubah, itu terus saja kita, kalaupun mancing di satu kolam terus saja, sampai disabarin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu nggak berhasil. Itu sebenarnya kita harus perlu merubah, ya, merubah, pindah kolam lah, jadi seperti itu. Jadi karena kadang-kadang kesabaran itu tidak selalu jadi jadi solusi kan gitu ya. Kemudian berikutnya ini quote of the day, tidak perlu seberapa baiknya kamu tidak akan pernah bisa memuaskan orang yang tidak paham caranya berterima kasih. Seperti itu ya. Kita ini kita harus jadi diri sendiri. Oke. Kemudian
Kamu tidak tahu seberapa dekat ya pada mimpi yang sedang kita kejar. Nggak tahu kita itu. Tugas kita adalah terus melangkah dan melaju. Jadi seperti itu. Oke, ini mindset itu yang paling penting, ya kan? Jangan takut, kita punya jalan sendiri. Meskipun orang naik lift lebih enak, naik eskalator lebih enak, kita punya jalan sendiri, bisa lebih sehat dan bisa bahkan mungkin saja datang nyampe lebih duluan. Jadi seperti itu. Harus punya rasa percaya diri. Dan ini seberapa slow-nya kita, yang penting kita terus jalan, tetap bisa jadi pemenang. Dan ini ya, tidak ada wasting time, atau tidak ada waktu-waktu yang kita buang. Jadi seperti itu. Yang ini juga kerja keras, sama harusnya. Dan ini dari Albert Einstein, kehidupan kita itu seperti mengendarai sepeda pancal ya, sepeda biasa. Jadi harus untuk bisa terus seimbang naik sepeda itu harus terus berjalan. Kalau nggak berjalan, diam, pasti jatuh dia. Oke, ini kemudian ini terakhir, ternyata ini saya lagi nyate di daerah Purwokerto ya, di sana. Ternyata bisa saja aku gemeteran awalnya. Aku pikir jatuh cinta, ternyata aku lapar. Aku sudah lapar ya. Sama, saya belum sarapan. Ternyata ini Pak Agus, ada yang baik. Diet itu harus banyak makan, Pak. Karena apa? Biar dietnya kuat. Makanya ini saya jadikan joke ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ternyata memang sekarang udah siang. Ayo makan siang aja. Karena kita virtual, makan siangnya pun secara virtual. Oke. Makan di tempatnya masing-masing. Oke, barangkali mungkin itu dari saya. Terima kasih pada semuanya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih rekan-rekan. Semangat terus. Saya sedang kampanye mengobarkan semangat wirausaha ini ya. Sudah seminggu ini saya kampanye semangat wirausaha. Ayo teman-teman, rekan-rekan berkolaborasi untuk berkontribusi untuk negeri dan bagaimana kita terus berwirausaha di jalannya di on the track yang baik dan benar. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa juga dari Mbak Cece. Semangat wirausahanya semoga tertular kepada kita semua. Baik, masuk pada sesi selanjutnya, itu adalah sesi tanya jawab. Kami membatasi waktu ya karena waktunya sudah mulai terbatas, Bapak Ibu. Kami memberikan kesempatan 3 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan bebas kepada Bapak Cecep atau Bapak Agus. Monggo saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa hand raise dulu agar admin segera unmute mic-nya biar bisa tanya jawab. Silakan. Mungkin dari Bu Yudis atau Pak Dimas, mungkin ada yang tanyakan dari rekan-rekan lainnya. Tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tag Internusa. Dari Pak Pardi, cara jadi reseller dan benefitnya apa? Ini mungkin dari Pak Cecep bisa memberikan kejelasan. Ada pertanyaan dari Pak Pardi, Pak. Kalau mau jadi reseller, bagaimana caranya, Pak? Baik, terima kasih Pak Pardi. Pak Pardi dari mana ya? Pak Pardi bisa diinfokan mungkin dari daerah mana, Pak Pardi? Oh, ini Dari lebih ke Malang. Oke, terima kasih Pak Pardi. Nah, nanti lebih jelas dengan tim kami ya Pak ya. Terus kemudian kalau benefitnya yang jelas nanti kita berkolaborasi. Terus nanti ada sharing profit dari produk-produk yang kami siapkan. Kalau untuk yang model yang agro, untuk agronya itu nanti bisa jadi begini.
Jadi model kolaborasi kalau misal di Pak Pardi itu ada rekan atau Pak Pardi sendiri punya lahan, lahannya kami survei sudah memungkinkan ya nanti bisa nanti bisa bercocok tanam di sana dengan sistem dan manajemen yang sudah kami tetapkan. Dan nanti tetap ada sharing profit sesuai dengan perjanjian yang ada. Seperti itu Pak. Kalau yang lainnya reseller dari aplikasi-aplikasi yang ada itu sangat mudah Pak, sangat gampang. Dan ini kami sedang mendevelop, nanti ada sistemnya sendiri, jadi Bapak Ibu login ke situ, setelah login nanti punya walletnya, punya perkembangannya berapa, berapa sharing profit kita yang sudah terjual, berapa hasilnya dan sebagainya, terus mau diambil, mau di debit dananya itu sangat bisa. Nanti seperti itu Pak. Nanti lebih lanjut bisa ke teman-teman ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kedua Pak dari Bu Yudis Rohmawati. Saya mau tanya apa bisa sebuah lembaga pendidikan membuka sebuah UMKM? Mungkin dari Pak Cecep atau Pak Agus bisa memberikan arahan. Baik, Pak Agus ada juga pertanyaan untuk Pak Agus ini Pak. Dari ini Pak Zulfikar, apa parameter usaha tersebut bisa buka cabang 2, 3, 4? Ya, seperti itu. Ini yang untuk dari Pak Zulfikar ya. Saya kopas lagi. Tapi untuk yang Bu Yudis itu prinsipnya begini Bu. Kalau sekarang itu ada isu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu salah satu outputnya itu harus output yang benar-benar aplikatif ya. Nah kalau di sana itu menerapkan kurikulum merdekanya itu dalam bentuk strateginya untuk standar kompetensi lulusannya adalah wirausaha, saya rasa ya harus dibentuk juga inkubasi atau tempat untuk berwirausaha yang minimal melalui koperasinya misalnya kayak gitu. Nah untuk koperasi sekolah itu bisa Ruindomatnya, bisa Restolokannya itu bisa diaplikasikan. Kalau ada kantin sekolah juga bisa dengan program atau aplikasi ini. Jadi seperti itu. Nah itu untuk sekolahan dan sangat memungkinkan, sangat bisa itu. Jadi seperti itu. Mungkin Pak Agus yang ini Pak dari Pak Zulfikar. Baik, terima kasih Pak Cecep, terima kasih Pak Erik, Pak Zulfikar ya. Berarti tadi apa parameter usaha tersebut bisa buka cabang 2, 3, 4 kan? Dan asumsi saya ini kuliner tadi ya Pak Zulfikar ya. Ya kalau yang lain juga kurang lebih sama. Jadi sebenarnya ada dua hal. Ya, adalah yang pertama adalah apakah cabang kedua, 3, keempat seterusnya itu tumbuhnya itu dari planning awal. Artinya kalau dari planning awal ya artinya dari pemodalan awal. Atau maksudnya grow-nya mau organik. Kalau grow-nya mau organik itu maksudnya begini. Setelah buka satu, ya saya jalanin. Kapan nih kelihatannya saya boleh buka yang kedua? Nah, saya nangkepnya kelihatannya arahnya kan sebenarnya sampai ke pertanyaan yang kedua itu kan ya. Jadi saya pikir ada beberapa poin yang kita perlu perhatikan. Yang pertama itu adalah kinerja dan stabilitas dari outlet pertama kita. Ya, kalau kita mau grow-nya secara organik, maka alangkah baiknya kalau outlet yang pertama itu sudah punya kinerja yang bagus dan self-sustain. Self-sustain artinya apa? Artinya begini, dari omsetnya, dia bisa menghidupi seluruh operasional. Dia bisa mengembalikan hutang-hutang yang jatuh tempo jangka pendek, dan dia kalau bisa bahkan sudah ada profit. Itu adalah kalau dia sudah sustainable. Ya. Nah, setelah itu kan masuk ke kategori dia boleh buka. Nah, maka kita harus lihat lagi kembali waktu buka yang outlet pertama itu, kita tuh punya masa berapa lama sampai dia bisa BEP. Nah, sampai pada masa itu selesai, apakah kita punya cadangan modal yang cukup untuk membiayai outlet kedua ini, atau apakah outlet pertama bisa membiayai outlet kedua ini? Jadi itu hal kedua ya. Jadi ketika dalam masa tunggu sebelum BEP, itu namanya sumber dana ya. Sumber dana untuk ini dari mana? Dari permodalan atau dari outlet pertama.
Kalau modalnya nggak cukup, outlet pertama nggak cukup, malah bukanya lalu jadi tutup. Ya, saya pikir itu dua hal utama yang kita perlu pertimbangkan ya. Yang ketiga tentu adalah setelah outlet kedua selesai ya dievaluasi ya apakah metode seperti ini cocok untuk membuka outlet ketiga atau enggak. Nah, ketika outlet pertama dan outlet kedua udah sustain, kita mau membuka outlet ketiga seharusnya nanti jadi sedikit lebih mudah. Kenapa? Karena ketika masa tunggu sebelum BEP itu yang akan membiayai kekurangan operasional itu tadinya satu outlet, jadi sudah ada dua outlet. Asalkan apa tadi syaratnya? Yang pertama dan yang kedua itu sudah sustainable. Ya, kalau sederhananya ya kira-kira seperti itu Pak Zulfikar ya utamanya. Tapi tentu ini nggak cuma ngomongin mengenai masalah modal dan uang aja. Saya tahu. Ya kita harus siapkan orang-orangnya, kita harus siapkan manajemennya. Maka sekali lagi sebenarnya kalau kita punya sistem di tempat, apalagi sistem yang teruji gitu ya, sistem digital yang teruji itu akan sangat memudahkan. Jadi kita tinggal fokus cari dana dan cari investornya aja. Itu Pak Zulfikar ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan Pak, nama usernya masih belum ada, cuman bertanya gimana cara UMKM mendapatkan permodalan dari investor dan perbankan yang baik dari Pak Agus Medan, ini Pak, sama-sama Pak Agus nih. Ini mau dijawab Pak Cecep atau? Ya, silakan Pak Cecep bisa, Pak Agus bisa. Pak Agus, monggo Pak Agus. Oke, kalau gitu permodalan ini ada sifatnya beberapa macam ya, Pak Agus juga ya, Pak Agus gitu ya. Kalau mau cari yang sifatnya hutang, ya sifatnya pinjaman gitu ya, tentu kalau mau dari perbankan harus ada kolateralnya Pak ya. Ini memang sebabnya banyak sekali UMKM nih di Indonesia nih yang belum bankable. Ya, dan di sini kita memang harus mengakui bahwa secara sistem untuk mendukung kewirausahaan, ya kita memang ada batasan-batasannya kalau kita bicara dari bank. Tapi untungnya sekarang ini ada lembaga-lembaga, lembaga-lembaga baik dari industri keuangan non-bank maupun dari industri keuangan digital yang bisa memberikan dukungan dan pemodalan untuk UMKM dengan dan tanpa kolateral, dan yang kedua adalah dengan persyaratan yang lebih sederhana daripada perbankan. Ya, jadi kalau arahnya mau cari ke sana, ya tentu silakan. Itu yang pertama ya. Yang pertama, jadi kalau mau dicari sistem pemodalan dari pinjaman, sekarang banyak industri keuangan non-bank maupun industri keuangan digital yang bisa memberikan pinjaman seperti yang dicari oleh Pak Agus. Itu yang pertama. Tentu harus hati-hati supaya tidak terjebak ke dalam industri ke dalam pinjaman yang ilegal. Ya pastikan itu diawasi oleh lembaga-lembaga terkait, misalnya oleh OJK atau oleh Kemenkop, ya Kemenkop dan UMKM, gitu. Jadi itu yang dipastikan terlebih dahulu. Jangan mudah tergiur oleh limit pinjaman atau tergiur oleh kemudahan proses, karena yang begitu malah biasanya berbahaya. Itu ya kata nenek Pak Agus. Yang kedua adalah kalau kita mau mencari pemodalan itu dari institusi di luar yang sifatnya bukan pinjaman tetapi ada sifatnya angel investor ataupun ada yang sifatnya pembagian saham begitu ya. Nah, kalau yang itu saya ada saran yang pertama dulu, Pak. Yang saran pertama itu adalah kalau kita memang punya sebuah produk, ya kita memang punya sebuah bisnis plan yang bagus, dan kita butuh pemodalan, yang step pertama itu ada yang namanya family and friends, Pak. Ya, jadi apalagi Pak Cecep pasti mengerti sekali ya, ketika kita startup bootstrapping itu dana pertama kita selain dari tabungan pribadi dari mana ya, dari family and friends, orang-orang sekitar kita yang terdekat yang percaya sama apa yang kita lakukan dan mau menginvestasikan di usaha kita. Di luar mereka yaitu banyak sekali yang namanya angel investor, Pak, orang-orang yang memang nyari investasi di mana mereka bisa
usaha di mana mereka bisa menginvestasikan. Nah, cara carinya gimana? Ya terus terang memang biasa kalau angel investor itu ditemukan dari networking, Pak. Semakin banyak networking, semakin banyak peluang kita bisa ketemu dengan orang yang sevisi dengan kita dan mau berpartner atau mau investasi di tempat kita. Yang ketiga itu adalah kita bisa ikut yang namanya inkubator atau kelas akselerasi. Kalau saya punya satu bisnis plan yang bagus, yang istimewa, tetapi biasanya harus ada pembedanya ya dari yang lain ya. Itu ada perusahaan-perusahaan yang memang siap menginvestasikan. Nah, selain mereka menginvestasikan, mereka juga akan membantu kita ya, memberikan arahan, memberikan ekspertis mereka melalui yang namanya itu program inkubator atau akselerasi itu. Dan yang keempat tentu melalui visi ya, perusahaan modal ventura atau private equity. Ya, banyak perusahaan kuliner. Kalau Pak Agus apa ya? Kalau kuliner juga banyak sekali yang sekarang sudah diinjek oleh private equity sehingga tiba-tiba boomingnya besar sekali gitu ya. Bakery juga ada yang sudah diinjek oleh private equity. Kuliner sudah banyak, minimarket juga ada, gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini beberapa cara kita bisa menemukan pemodalan bagi bisnis kita. Yang jangan dilakukan adalah Pak, ya, tanpa plan kita mencari modal. Yang jangan dilakukan tuh itu. Kalaupun ada yang mau modalin, kalau nggak ada plan bagaimana kita bisa menghasilkan dan mengembalikan pinjaman tersebut, Pak. Waduh, runyam, Pak, runyam. Ya, semoga membantu ya, Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Juga dari Pak Agus, semoga jawaban dari Pak Agus Ciawono mendapatkan menjadi kejelasan yang cukup penting. Sama-sama Pak Agus nih Pak, saya jadi bingung juga. Tapi no problem, alhamdulillah jawabannya sangat memuaskan. Baik, selanjutnya sebelum acara tutup, kami mohon kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua untuk membuka on cam semua karena kita akan melakukan dokumentasi foto bersama sebagai laporan untuk hari ini. Jadi bisa di on cam semuanya dulu. Jadi kita foto, saya screenshot, setelah itu kita tutup acara pada hari ini. Silakan dinyalakan terlebih dahulu kamera on cam pada para peserta. Oke, siap. Untuk halaman pertama bisa di on cam dulu. Ini ada Budian, Pak Andi, Pak Hendri Prasetyo, Bu Nur Maria, Ibu Siti Maimunah. Silakan bisa di on cam. Oke, halaman pertama saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya pada halaman kedua saya screenshot lagi. 1, 2, 3. Ya boleh. Bentar lagi saya screenshot lagi yang halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya pada halaman ketiga saya screenshot 1, 2, 3. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas kehadiran pada pagi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih yang spesial untuk Pak Agus dan Bapak DJ Lili yang telah hadir. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang ingin mengambil promo aplikasi Restoloka gratis selama 6 bulan, paket apapun, bisa klik pada link yang sudah share pada kolom komentar. Nanti saya juga akan share list di grup di WA yang sudah tergabung. Tapi mohon maaf untuk saat ini kita masih belum buka dulu open komentarnya karena biar lebih kondusif, lebih seperti itu. Baik, selaku moderator saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya apabila ada kalimat yang kurang berkenan kepada para pemateri maupun kepada Bapak Ibu dan semua. Sudah saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Terima kasih semuanya rekan-rekan semuanya. kesempatannya. Terima kasih semua. Ya, Sukses terus ya. sehat-sehat, sukses selalu semuanya.